Selamat datang. Di era ekonomi pengetahuan seperti sekarang, ada satu kemampuan yang benar-benar jadi pembeda yang menentukan keunggulan kompetitif seorang akademisi. Kemampuan ini bukan soal seberapa banyak yang kita kerjakan, tapi seberapa dalam kita bisa berpikir. Nah, inilah paradigma yang akan kita kupas tuntas hari ini, deep work. Oke, mari kita mulai langsung dengan sebuah pertanyaan yang cukup personal. Coba Anda renungkan sejenak. Apakah atensi atau perhatian Anda terasa pecah belah secara terus-menerus? Terfragmentasi gitu. Kalau ya, tenang, Anda tidak sendirian. Ini adalah masalah sentral yang kita semua hadapi di lingkungan kerja modern, dan ini jadi fondasi dari diskusi kita. Dunia akademik saat ini bisa dibilang sedang mengalami krisis kedalaman. Tuntutan untuk selalu online, selalu terhubung, mulai dari email, pesan instan, notifikasi, itu seringkali bertabrakan dengan kebutuhan kita yang paling mendasar untuk berpikir dan menganalisis secara mendalam. Nah, disinilah letak tantangan terbesarnya. Untuk memahami solusinya, kita perlu sepakat dulu soal definisi intinya. Menurut Cal Newport, deep work itu adalah aktivitas profesional yang dilakukan dalam kondisi konsentrasi penuh, benar-benar fokus tanpa gangguan sama sekali, yang mendorong kemampuan kognitif kita sampai ke batas maksimalnya. Inilah kondisi di mana terobosan-terobosan ilmiah yang signifikan itu bisa lahir. Tapi, tunggu dulu. Konsep ini bukan cuma sekedar teori produktivitas biasa ya. Ini punya landasan ilmiah yang sangat kuat. Sekarang, mari kita coba intip sedikit ke dalam otak kita. Kita selami aspek neurofisiologis yang menjelaskan bagaimana fokus mendalam itu secara fisik bisa mengubah otak kita. Kunci dari semua ini adalah sebuah proses yang disebut mielinasi. Jadi begini, ini adalah proses biologis di mana sel-sel khusus di otak kita yang namanya oligodendrosit itu membungkus jalur saraf atau akson dengan lapisan lemak isolator yang disebut mielin. Tujuannya apa? Sederhana, untuk membuat pengiriman sinyal saraf jadi jauh lebih cepat dan efisien. Nah, bagian yang paling menarik adalah bagaimana proses ini terjadi. Coba lihat, saat kita melakukan deep work, saat kita fokus secara intens pada satu hal, kita itu sebenarnya sedang mengaktifkan sirkuit saraf tertentu secara berulang-ulang. Aktivasi berulang inilah yang jadi sinyal bagi sel oligodendrosit untuk mulai bekerja, menebalkan lapisan mielin di sirkuit itu. Hasil akhirnya, peningkatan kinerja kognitif. Jadi gampangnya begini, semakin Anda fokus, semakin tebal isolasi di sirkuit otak Anda, dan semakin cepat dan efisien Anda dalam mengerjakan tugas tersebut. Anda sedang membangun superhighway di otak Anda. Kemampuan kita untuk tetap berada dalam mode fokus ini diatur oleh satu bagian otak yang luar biasa, namanya korteks prefrontal. Anggap saja ini semacam CEO atau pusat kendali eksekutif di otak kita. Perannya sangat krusial. Dia yang bertugas menahan semua distraksi dan dorongan untuk mencari kepuasan instan, seperti cek media sosial yang datang dari sistem limbik. Dialah yang memungkinkan kita mempertahankan konsentrasi. Oke, setelah kita paham kekuatan dari kerja mendalam, kita juga harus kenal musuh utamanya, kerja dangkal atau shallow work. Ini adalah jebakan yang, sering sekali membuat para akademisi terjebak dalam siklus tugas-tugas bernilai rendah yang hanya menghabiskan waktu dan energi mental kita. Salah satu dampak paling merusak dari shallow work adalah fenomena yang disebut residu atensi. Menurut penelitian Sophie Leroy, setiap kali kita pindah tugas dengan cepat, misalnya dari lagi serius menulis naskah, tiba-tiba kita cek email sebentar, sebagian dari atensi kita itu masih tertinggal di tugas sebelumnya. Sisa-sisa perhatian ini secara signifikan menurunkan performa kita di tugas yang baru. Ini resiko yang sangat-sangat berbahaya di bidang yang menuntut presisi tinggi seperti ilmu kesehatan. Tabel ini menunjukkan perbedaannya dengan sangat jelas ya. Lihat saja. Deep work itu menuntut kapasitas kognitif maksimal kita dan menghasilkan nilai yang tinggi, yang inovatif. Sebaliknya, shallow work hanya butuh sedikit kemampuan, hasilnya pun rendah, dan menempatkan kita dalam kondisi psikologis yang reaktif dan gampang terdistraksi. Coba sekarang Anda jujur pada diri sendiri. Di kolom mana sebagian besar waktu kerja Anda dihabiskan? Baik, kita sudah paham teorinya, kita sudah tahu bahayanya. Sekarang mari kita beralih ke bagian yang paling penting, aplikasi praktisnya. Ada 4 filosofi atau pendekatan yang bisa Anda adaptasi untuk menerapkan deep work. Nah, saat kita bahas satu persatu, coba tanyakan pada diri Anda, pendekatan mana yang paling realistis dengan kondisi kerja dan tuntutan profesi saya saat ini? Pertama, ada filosofi monastik. Ini pendekatan yang paling ekstrim. Isolasi total dari semua gangguan untuk periode waktu yang panjang.
Ini ideal sekali untuk proyek-proyek raksasa, seperti menulis disertasi atau buku selama cuti sabatikal. Pertanyaannya adalah, apakah struktur karir Anda memungkinkan untuk sebuah retret intelektual semacam ini? Kedua, filosofi bimodal. Di sini, Anda membagi waktu Anda secara tegas. Ada blok waktu yang signifikan untuk kerja mendalam dan sisa waktunya untuk hal-hal lain. Contohnya, 2 hari penuh dalam seminggu Anda dedikasikan hanya untuk deep work. Tidak boleh diganggu. Pertanyaannya, mampukah Anda membangun benteng pertahanan yang kokoh di sekitar jadwal Anda untuk melindungi hari-hari berharga tersebut? Ketiga, ada filosofi ritmik. Di sini kuncinya adalah konsistensi. Tujuannya adalah mengubah deep work menjadi sebuah kebiasaan yang mendarah daging. Anda menjadwalkan blok fokus di waktu yang sama setiap hari. Misalnya, setiap pagi dari jam 8 sampai jam 11, tanpa kecuali. Pertanyaannya, apakah ritme harian Anda cukup stabil untuk mengakomodasi sebuah ritual kerja mendalam yang tidak bisa diganggu-gugat? Dan yang terakhir, filosofi jurnalistik. Ini pendekatan yang paling fleksibel. Anda memanfaatkan setiap celah waktu luang yang ada untuk langsung masuk ke mode fokus. Tapi hati-hati, ini adalah strategi level ahli. Metode ini menuntut otak yang sudah sangat terlatih untuk bisa switch on ke mode konsentrasi tinggi secara instan. Jadi ini bukan titik awal yang disarankan bagi Anda yang baru memulai. Sekarang, kita semua sedang menghadapi sebuah medan pertempuran baru dalam hal fokus intelektual, yaitu kebangkitan kecerdasan buatan atau AI. Era AI ini membawa tantangan baru sekaligus peluang yang menarik bagi praktik deep work. Tantangan terbesarnya adalah resiko kemalasan kognitif atau cognitive laziness. Ketergantungan kita yang berlebihan pada AI, seperti large language models, itu bisa membuat kita malas berpikir secara kritis. Banyak ahli sudah memperingatkan bahwa penggunaan AI tanpa perenungan yang mendalam hanya akan mengasurkan pemahaman yang dangkal dan struktur pengetahuan yang rapuh. Jadi, poin krusialnya adalah posisikan AI sebagai asisten riset yang canggih, bukan sebagai pengganti proses berpikir analitis kita. Ini membawa kita pada sebuah nasihat penutup yang sangat kuat dan mungkin terdengar sedikit aneh. Kunci sukses di era penuh distraksi ini adalah belajarlah untuk merasa tidak nyaman dengan kebosanan. Maksudnya, daripada kita secara refleks mengisi setiap momen kosong dengan stimulus, latihlah diri Anda untuk bertahan dalam keheningan. Karena kekuatan intelektual sejati itu tidak lahir dari banjir informasi, melainkan dari pergulatan dengan pemikiran yang kompleks di dalam kesunyian. Jadi, sebagai kesimpulan, produktivitas sejati dalam dunia akademik itu tidak diukur dari seberapa sibuk kita terlihat, melainkan dari kedalaman pemikiran kita. Deep work itu bukan sekedar teknik manajemen waktu, melainkan sebuah bentuk perlawanan intelektual terhadap kebisingan informasi yang tak ada habisnya di sekitar kita. Dan di dalam ruang sunyi yang terfokus itulah inovasi yang sesungguhnya lahir. Jika pembahasan mendalam seperti ini terasa bermanfaat bagi Anda, mohon dukung terus kanal Ruang Dosen dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan analisis berikutnya. Dan jika Anda percaya pada pentingnya menyebarkan pengetahuan yang berkualitas, bukan sekedar informasi dangkal, bagikan sajian ini kepada rekan-rekan Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk fokus bersama kami.